Halo, selamat jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Kali ini kita akan membahas tentang Ismail, salah satu tokoh yang ada dalam Al-Quran. Pertanyaan dasarnya, benarkah Ismail itu bapak bagi umat Islam? Nah, kita kenal uh, ada dua tokoh yang terkait dengan Ismail ini. Selain Ismail, ya adalah Ishak. Keduanya ini merupakan anak-anak Abraham, ya. Jadi anak Abraham itu yang pertama itu adalah Ismail dan yang kedua itu adalah Ishak. Ismail itu lahir dari Hagar. Hagar ini adalah seorang budak, seorang hamba, ya. Jadi karena waktu itu Sarah belum punya anak juga, akhirnya Abraham bersetubuh dengan Hagar dan lahirlah Ismail. Karena itu Ismail ini bisa dikatakan sebagai anak haram, ya. Nah, sedangkan Ishak ini lahir dari Sarah, ibunya Sarah. Sarah ini adalah istri sah dari Abraham. Oleh karena itulah Ishak bisa dikatakan sebagai anak yang sah. Nah, seringkali menjadi perdebatan di kalangan Kristen dan Islam, siapa yang dipersembahkan oleh Abraham, ya, gitu. Bagi orang Yahudi dan Kristen, jelas itu pasti Ishak. Tentu mereka akan merujuk kepada kitab Kejadian, ya. Tapi umat Islam juga dia tidak mau kalah. Bagi Islam, Ismail ini tertulis dalam Al-Quran. Nah, jadi masing-masing mendasarkan diri pada kitabnya, ya. Sementara orang Yahudi dan orang Kristen punya dasar bahwa yang pantas, yang layak untuk dipersembahkan itu adalah anak kandung Abraham. Nah, anak kandungnya adalah Ishak, sedang Ismail tidak, karena Ismail itu anak dari hambanya, budaknya. Itu latar belakangnya, ya. Nah, selain itu juga sangat menarik kalau kita memperhatikan pandangan Kristen, ya. Bagi orang Kristen, Ishak itu mau menggambarkan tentang sosok Yesus, ya. Jadi sebagaimana Ishak yang mau dikorbankan, dia memikul sendiri kayu bakarnya ke gunung Moria. Demikian juga Yesus yang mau disalibkan, yang mau dikorbankan, Yesus memikul sendiri salibnya, kayu salibnya ke puncak Golgota. Nah, jadi ada kemiripan antara Ishak dengan Yesus. Sehingga orang Kristen melihat Ishaklah yang dipersembahkan oleh Abraham, bukan Ismail, karena tidak ada cerita tentang Ismail. Nah, sekarang kita akan melihat Ismail dalam Al-Quran, ya. Alkitab itu merupakan kitab suci umat Kristen. Isinya itu adalah perjalanan sejarah keselamatan yang berawal pada kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa dan berpuncak pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, ya. Jadi isi Alkitab itu adalah perjalanan sejarah keselamatan, ya, yang semuanya nanti berpuncak kepada itu. Selesai peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus, para rasul dia hanya mewartakan kisah tersebut saja, ya. Selain perjalanan sejarah keselamatan, Alkitab juga berisi kisah-kisah para leluhur, ya. Di sana ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf, ada Musa,
ada Daud, dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan Al-Quran. Memang Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Akan tetapi isinya itu lebih pada kumpulan perkataan-perkataan Allah. Ya, dia bukan dalam bentuk narasi, tetapi dalam kumpulan-kumpulan perkataan-perkataan Allah. Yang terkadang antara satu ayat dengan ayat lain itu tidak nyambung. Ya, nah, bagaimana kisah Ismail dalam Al-Quran? Ya, kita akan menelusurinya. Nah, kami akan membuat sekedar perbandingan, ya. Kalau kita menelusuri Al-Quran, maka akan ditemukan Ismail itu hanya terdapat dalam 16 ayat atau wahyu. Sedangkan Ishak ada 18 ayat. Yakub ada 30 ayat. Yusuf ada 56 plus ada satu surah khusus menggunakan nama Yusuf. Musa ada 199 ayat atau wahyu. Daud hanya 18 ayat. Salomo 21 ayat. Maryam 31 ayat atau wahyu plus satu surah. Jadi ada surah Maryam, ya. Nah, tapi tidak ada surah Ismail. Itu loh. Nah, dari perbandingan tadi tampak jelas bahwa pewartaan tentang Ismail itu sangat sedikit. Al-Quran justru lebih banyak mewartakan tokoh-tokoh yang ada dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Ya. Itu. Jadi pewartaan Ismail sendiri sangat sedikit. Padahal dikatakan Ismail itu bapak leluhur umat Islam. Padahal Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Tetapi kenapa? Ya. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan. Ya, kita dapat mengajukan dua pertanyaan kritis. Ya, kenapa Al-Quran justru lebih banyak mewartakan para leluhur orang lain? Kenapa Al-Quran lebih banyak mewartakan tentang Musa, tentang Daud, tentang Maryam, tentang Yusuf, dan lain sebagainya, ketimbang Ismail? Yang memprihatinkan, ketika dia mewartakan leluhur orang lain, justru kacau dan tidak sesuai dengan tradisi yang sudah ada. Misalnya Daud, Salomo dibilang nabi, padahal orang Yahudi, orang Kristen tak pernah menganggap Daud dan Salomo itu nabi. Mereka itu adalah raja. Dan banyak sekali lagi kekacauan warta Al-Quran tentang leluhur orang Yahudi dan Kristen. Pertanyaan kritis yang kedua, kenapa Al-Quran tidak membangun narasi yang khusus untuk Islam? Ya. Kenapa Al-Quran tidak menceritakan siapa istri Ismail, siapa anak-anaknya, bagaimana kehidupannya, siapa anak cucunya, dan terus menerus? Kenapa tidak dibangun narasi seperti itu? Kenapa justru sibuk mewartakan para leluhur orang lain yang justru kacau dan keliru? Nah, dari sini kita sampai pada catatan akhir, ya. Bisa dikatakan sebagai satu kesimpulan. Dapat dikatakan bahwa Ismail bukanlah bapak leluhur umat Islam. Ya, bukan. Karena kalau memang benar dia bapak leluhur umat Islam, justru dalam Al-Quran dia lebih sering diwartakan. Tetapi kan faktanya paling sedikit. Ya, malah
tidak ada surah tentang Ismail. Gitu. Jadi dasarnya itu sederhana. Tidak ada kelanjutan kisah tentang Ismail. Siapa istrinya, siapa anak-anaknya, di mana mereka tinggal, kemana mereka pergi, siapa cucu-cucunya, tidak ada. Ya. Lantas bagaimana dengan Al-Quran? Apakah Al-Quran bukan kitab suci umat Islam? Al-Quran tetap sebagai kitab suci umat Islam, ya, tetap. Sekalipun dia sibuk mewartakan leluhur orang lain, ya, dengan kesalahan dan kekacauan, tetap Al-Quran dianggap sebagai kitab suci umat Islam. Karena apa? Karena ada beberapa kekhasannya. Kekhasan yang memang khusus menjadi milik orang Islam. Kami menyebut ada tiga kekhasan. Meski sebenarnya ada banyak, tetapi yang ditampilkan di sini tiga saja. Ya, yang pertama, warta untuk memusuhi, membenci, memerangi dan membunuh orang kafir. Ini khas Islam. Hanya ada dalam Al-Quran. Ya. Kitab suci lain tidak ada. Ya. Membela kasus-kasus Muhammad. Ya. Wahyu yang membela kasus-kasus Muhammad. Misalnya ketika Muhammad menikahi Zainab, ya, istri menantunya sendiri, ya. Ketika Muhammad berselingkuh dengan Maria Qibtiyah, ya, sehingga muncul wahyu untuk membela perbuatan Muhammad dan lain sebagainya. Ada banyak wahyu untuk membela kasus-kasus Muhammad sehingga Muhammad bisa keluar dari persoalannya. Nah, ini khas Islam. Warta tentang surga dan neraka yang begitu detail hanya Islam saja, dan warta itu hanya milik dalam Al-Quran. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan studi kita terkait tentang Ismail, bahwa ternyata Ismail bukanlah bapak leluhur Islam. Sekian dan terima kasih.